Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurul Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen Ibu Hayatul Mursyida MPD. Yang kita bahas yaitu yang pertama selling skill, yang kedua customer service, yang ketiga service excellency, yang keempat making money without money. Selanjutnya kita bahas yaitu selling skill. Apa itu selling skill? Selling skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang atau jasa. Selling skill ini sangat menentukan apa yang akan dapat kita raih ke depannya. Sukses atau tidaknya kita dalam berbisnis secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan kita dalam menjual produk yang kita miliki. Selling skill erat kaitannya dengan manipulatif, membujuk, menekan, dan menarik perhatian seseorang. Namun, sesungguhnya menjual adalah menjelaskan logika dan benefit dari sebuah keputusan. Semua orang butuh selling skill untuk meyakinkan orang lain bahwa idenya masuk akal, untuk meyakinkan bos atau calon investor bahwa proyek yang direncanakan akan mendatangkan keuntungan. Esensinya, selling skill adalah communication skill. Untuk bisa menjadi sales yang hebat dengan gaji yang tinggi, beberapa orang memerlukan pendidikan khusus untuk menguasainya. Namun, jangan khawatir, tanpa mengeluarkan uang yang besar, kita tetap bisa menguasai selling skill dengan cara memahami tulisan yang kita sekarang ini. Bahasan selanjutnya yaitu customer service. Customer service adalah seseorang yang bekerja berhadapan langsung dengan pelanggan atau klien dari segala jenis bisnis. Untuk tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan dari seseorang customer service umumnya yaitu berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Yang kedua, memberikan saran dalam pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau klien mengenai jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, melakukan pemesanan produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Yang kelima, mendengarkan keluhan dan kekhawatiran pelanggan atau klien dalam menanggapi masalah mereka. Skill yang sebaiknya dimiliki customer service yaitu komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik saat bekerja dengan pelanggan adalah skill utama yang harus dimiliki oleh customer service. Pasalnya, miskomunikasi bisa membuat pelanggan kecewa dan frustasi terhadap pelayanan yang kita berikan. Yang kedua, pengetahuan tentang produk. Customer service yang sukses memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara kerja produk atau layanan perusahaan mereka tanpa mengetahui dengan dalam mengenai produk dan layanan milik perusahaan. Maka kita tentu akan kesulitan saat membantu pelanggan yang mengalami masalah. Yang ketiga, time management. Customer service yang sukses harus tahu cara memecahkan masalah pelanggan dengan cara yang efisien.
Karena itu diperlukan kemampuan mengelola waktu dengan baik. Saat memiliki kemampuan ini, kita bisa mengenali saat kita tidak dapat membantu pelanggan sehingga kita bisa mengarahkan pelanggan ke pihak lain yang dapat membantu. Yang keempat, persuasi. Terkadang customer service juga harus berhadapan di situasi di mana kita harus menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang kelima, empati. Seorang customer service juga harus memiliki kemampuan untuk berempati. Kemampuan ini dibutuhkan agar kita bisa memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan dengan tepat sehingga kita bisa menyusun pesan dan respon yang sesuai atas masalah mereka. Berikutnya yaitu Service Excellency. Service Excellency atau pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para klien atau pelanggan dengan tujuan memberikan kepuasan para pelanggan. Berikut adalah tujuan dari Service Excellency, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para klien atau pelanggan. Yang kedua, memberikan informasi selengkapnya mungkin secara jelas agar pelanggan membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan dari pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada para pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Yang kelima, untuk menghindari berbagai macam keluhan, tuntutan atau pengaduan dari pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keenam, agar pelanggan merasa dihargai, diperhatikan, dan diperlakukan secara baik. Yang terakhir, untuk menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan serta loyalitas dari pelanggan terhadap barang atau jasa yang dijual. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh customer service dalam memberikan pelayanan, yaitu menguasai informasi tentang perusahaan beserta produk atau jasa yang dijual, mengenali siapa klien atau pelanggan dan apa kebutuhan mereka. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara ramah, sopan, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, mendengarkan keluhan dengan baik dan berupa memberikan solusi secara tepat dan cepat. Dan yang terakhir, meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Bahasan yang terakhir yaitu making money without money. Making money without money adalah salah satu istilah yang cukup sering diucapkan beberapa tahun terakhir ini. Selain meraup dolar online, bisnis online, dan lain-lain, istilah ini memiliki arti bahwa mencari uang tanpa uang dan bisa mempunyai makna membuka usaha tanpa modal. Walaupun begitu, setiap usaha pasti menggunakan modal, tapi dalam konteks ini kita menggunakan modal, terutama finansial, yang minim untuk meraih keuntungan yang besar. Bila dilihat sebelah mata memang mustahil dan terlihat tidak wajar dari kacamata bisnis secara global. Namun di making money without money ini bekerja secara normal, namun dengan trik dan langkah kerja yang di atas normal. Salah satu cara untuk mendapatkan uang tanpa modal yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja pada orang lain kita tidak perlu mengeluarkan modal yang berupa finansial. Namun kita cukup mengeluarkan tenaga dan pikiran saja. Dan pada akhir bulan kita bisa mendapatkan uang dari hasil keringat dan kerja keras kita. Cara ini bisa dilakukan di mana saja dan bagaimana, baik di kota besar, kota kecamatan, maupun di perdesaan.
dari seorang tukang sapu, cuci piring, maupun menjadi seorang manajer dan pimpinan perusahaan. Namun sekarang Indonesia memiliki keadaan yang berbeda, lebih membutuhkan seseorang wira swasta yang berdedikasi daripada 1000 pekerja berkualitas. Oleh karena itu, demi mengurangi pekerja, maka sebaiknya membuka usaha baru. Hal ini sejalan dengan making money without money. Karena permasalahan utama dari usaha baru itu kendala modal yang berupa finansial. Dengan making money without money, maka kendala finansial itu mampu teratasi dan tidak menjadi penghalang dalam membuka usaha baru. Realisasi making money without money dalam dunia usaha salah satu bidang merupakan yang mungkin menggunakan modal finansial yang paling minim, bahkan tak mengeluarkan uang dari distributor. Karena menjadi distributor memerlukan modal utama, yaitu public relation. Hal-hal seperti kendaraan, alat komunikasi hanyalah sebuah katalis untuk mempercepat dan memperlancar dari usaha tersebut. Hanyalah usaha yang mudah dalam menjadi distributor, yaitu menjadi distributor makanan kecil dan makanan ringan atau snack, misalnya roti, keripik, potato, makaroni, dan lain-lain. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, entah mahasiswa maupun anak SD, dan dapat dilakukan di mana saja kita berada. Nah, sampai di sini penjelasan dari skill dari customer service, service excellency, dan pembahasan terakhir tadi yaitu making money without money. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.